bahas anime tentang kehidupan sekolah di mana karakter utamanya punya kekuatan tidak terduga. Beberapa karakter anime di pembahasan kali ini bersekolah di akademi khusus atau sekolah biasa, tapi memiliki kemampuan spesial yang tidak diduga sebelumnya. Tabu Tatu. Diceritakan ada kerajaan yang berkembang pesat di daerah Asia Selatan. Mereka memiliki banyak keunggulan dalam berbagai bidang, terutama untuk pengembangan dalam bidang teknologi dan ekonomi. Namun hubungan antara kerajaan dengan Amerika semakin hari semakin memburuk. Lalu ada rumor yang mengatakan jika Amerika sedang mengembangkan senjata rahasia yang akan digunakan untuk melawan kerajaan. Senjata rahasia itu disebut sebagai perangkat tempur Terra. Menurut rumor yang beredar, seseorang telah membawanya ke luar Amerika. Akibatnya ada sekelompok orang yang ditugaskan untuk merebut kembali senjata tersebut. Seiji Akatsuka merupakan pelajar biasa tapi ahli seni bela diri. Dia mendapatkan sebuah tato setelah menolong seseorang dari para penjahat. Tato yang dia dapatkan itu bukanlah tato biasa, melainkan senjata rahasia yang dapat meningkatkan kekuatan fisik dan memunculkan suatu fenomena supranatural. Dia bisa mengetahui semua itu setelah bertemu dengan Izzy atau seorang komandan yang ditugaskan untuk merebut kembali tato tersebut. Kenka Bancho Otome. SMA Shizuku merupakan sekolah khusus pria yang menjadi sarang di mana anak berandalan berkumpul dan berkelahi. Seorang siswa bernama Onigashima Hikaru dikenal sebagai anak berandalan tangguh yang sulit dikalahkan. Dia juga merupakan keturunan dari geng terkenal di kalangan anak berandalan. Oleh karena itu, kabar tentang kedatangannya langsung menarik perhatian semua siswa. Namun karena kondisi kesehatannya sedang tidak baik, Onigashima Hikaru memutuskan untuk tidak ikut hadir saat upacara pembukaan. Sebagai gantinya, dia meminta saudara kembar untuk menggantikan dia hadir di sekolah tersebut. Awalnya Nakayama sama sekali tidak mengetahui asal-usul sekolah tersebut. Akibatnya dia kebingungan karena semua siswa malah berkelahi di saat upacara pembukaan. Namun ketika salah satu siswa mencoba untuk menantangnya, ternyata dia memiliki kemampuan bela diri yang cukup baik. Sehingga orang-orang yang pada awalnya meremehkan dia langsung kagum dan percaya jika dirinya adalah Onigashima Hikaru. Gambatte ne. Aishio Incarnation. Cerita anime ini berfokus pada murid pindahan baru bernama Kanzaki dan murid perempuan bernama Aiko Tachibana. Setelah mengalami kecelakaan lalu lintas, Aiko menjalankan rehabilitas di suatu rumah sakit. Supaya bisa terus menjalankan kegiatan sekolahnya, selama masa rehabilitas dia menggunakan alat bantu khusus. Namun tak lama setelah Aiko melakukan kontrak dengan Kanzaki, tiba-tiba saja dia bisa berdiri dan berjalan dengan normal. Hal itu bisa terjadi karena sebenarnya Aiko bukan manusia biasa. Kanzaki mengatakan bahwa tubuh Aiko saat ini merupakan tubuh buatan yang telah diciptakan dari organisme buatan. Sedangkan tubuh aslinya ada di suatu tempat yang sangat sulit dijangkau oleh siapapun. Diceritakan bahwa semuanya berawal ketika proyek penelitian berakhir dengan kegagalan. Kegagalan dalam proyek itu mengakibatkan munculnya organisme biologi yang tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu didirikan sebuah tim khusus. Singkat cerita, Aiko dan Kanzaki bergabung dengan tim tersebut. Lalu mereka berdua menjadi kunci untuk menghentikan pertumbuhan organisme tersebut. Princess Principal bercerita tentang murid pindahan baru bernama Ange. Dia adalah seorang putri kerajaan Abion yang nama kelahirannya adalah Putri Charlotte. Putri itu meninggalkan kerajaannya sendiri dan bertukar tempat dengan seorang gadis sederhana yang sangat mirip dengan dirinya. Hal ini membuat dia bisa terbebas untuk melihat dunia luar. Namun di waktu yang sama terjadi sebuah revolusi yang membagi bangsa Abion menjadi kerajaan dan persemakmuran, memisahkan mereka berdua di negeri yang berlawanan. Namun pada akhirnya mereka bisa bertemu kembali untuk menjalankan tugas sebagai mata-mata rahasia. Putri yang menyamar menjadi Ange bisa menemui teman lamanya yang berperan menggantikan Putri. Dia menjadi murid pindahan baru di Akademi Bergengsi karena Ange adalah putri yang sebenarnya dan dia bekerja sebagai mata-mata rahasia, maka sebisa mungkin dia tidak ingin terlihat mencolok. Bahkan demi merahasiakan identitasnya, Ange berpura-pura menjadi gadis yang lemah, tidak peduli meskipun diremehkan oleh murid lainnya.
Dance with Devils. Rem Kaginuki adalah ketua OSIS di akademi bernama Akademi Shinko. Dia dikenal sebagai pemuda tampan pekerja keras yang dikagumi oleh murid lain. Rem juga berasal dari keluarga terpandang, sehingga kebanyakan murid perempuan di sekolahnya menganggapnya seperti pangeran. Sementara itu, murid bernama Ritsuka Tachibana tidak menyukainya. Setelah Rem dan semua anggota OSIS mencurigainya dan beranggapan bahwa Ritsuka telah melanggar aturan sekolah, Ritsuka malah terlihat seperti membencinya dan tidak ingin lagi berurusan dengan dirinya. Namun pada suatu ketika, ibunya Ritsuka diculik oleh sekelompok orang. Ritsuka tidak bisa melakukan apa-apa karena penculik itu memiliki suatu kekuatan yang tidak biasa. Di saat itulah Rem bersedia untuk membantunya karena ternyata pelakunya bukan manusia biasa, melainkan para vampir yang mengincar buku sihir milik keluarga Ritsuka. Maka dari itu Rem mulai menunjukkan identitas aslinya dan menunjukkan kekuatan yang dia miliki. Selain menjadi murid populer di sekolahnya, ternyata dia cukup kuat dalam pertarungan tangan kosong, juga memiliki berbagai kemampuan khusus atau supranatural. Yomogi dan Yume merupakan pelajar yang terlibat dalam pertarungan melawan kaiju. Awalnya Yomogi hanya pelajar biasa, tapi sering menghabiskan waktu untuk kerja paruh waktu. Sedangkan Yume dikenal sebagai perempuan aneh karena sering mengajak lelaki bertemu, tapi selalu mencampakkannya. Keseharian biasa yang mereka jalani berubah ketika Yomogi bertemu pria bernama Gauma. Gauma mengaku jika dirinya pengguna kaiju yang sudah kehilangan kemampuannya. Dia berhutang budi kepada Yomogi karena Yomogi telah menyelamatkannya ketika Gauma sedang kelaparan. Pada suatu ketika, Yume mengajak Yomogi untuk bertemu. Tapi lagi-lagi, Yume tidak serius untuk menemuinya. Yomogi yang menunggu sendirian pun kemudian didatangi oleh Gauma. Setelah mengetahui jika dia ditipu oleh Yume, Gauma tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia pun pergi mencari Yume, lalu menyuruhnya meminta maaf karena sudah berbohong kepada Yomogi. Namun di saat yang sama, tiba-tiba saja ada kaiju yang mengamuk. Lalu secara kebetulan mereka dapat mengendalikan robot raksasa untuk melawan keiju. じっとしていたい。いつまでも寝てちゃダメ。 Beastars. Ceritanya berawal ketika terjadi ketegangan antara peradaban hewan karnivora dan herbivora. Di suatu akademi, keadaan semakin memburuk setelah terjadi suatu insiden yang mengakibatkan kematian. Hewan karnivora menjadi dianggap sebagai hewan yang berbahaya. Meskipun tidak ada bukti yang kuat, tapi keberadaan mereka dianggap sebagai ancaman untuk sebagian hewan. Legoshi adalah serigala jantan yang selalu bersikap sopan. Meskipun dia termasuk binatang baik dan terlihat jinak, namun dia ditakuti oleh sebagian hewan, karena bagaimanapun juga dia merupakan hewan karnivora. Pada awalnya, dia sering menghindari perhatian dan interaksi dengan hewan lain. Hal ini mengakibatkan dia menjadi individu canggung secara sosial. Meskipun demikian, ternyata Legoshi mampu menjadi hewan yang sangat mengesankan. Dia memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari spesiesnya. Seiring dengan berjalannya waktu, perlahan-lahan Legoshi mulai menerima dirinya sebagai karnivora dan mengembangkan rasa lebih percaya diri pada dirinya sendiri, serta lebih memahami situasi di sekitarnya. Rewrite bercerita tentang kehidupan pelajar bernama Kotaro Tennoji. Dia merupakan seorang siswa SMA di Kazamatsuri. Dia membentuk sebuah klub unik bersama 5 murid perempuan di sekolahnya. Dalam klub itu mereka melakukan kegiatan untuk menyelidiki misteri supranatural. Meskipun Kotaro dikenal memiliki kepribadian cukup santai, tapi dia juga dikenal sebagai remaja yang selalu ikut campur dalam urusan orang lain. Hal ini mengakibatkan dirinya mudah terlibat dalam masalah. Pada awalnya, Kotaro menjalankan keseharian biasa seperti kebanyakan murid lain. Tapi setelah kekuatannya mulai bangkit, dia menjadi sering terlibat dalam kejadian tidak terduga. Kotaro sering bertarung berhadapan dengan monster dan pengguna kekuatan lain. Selain itu, Kotaro juga punya kemampuan untuk mengendalikan darah. Kemampuan tersebut memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, sehingga dia menjadi pria yang cukup kuat untuk melindungi orang-orang terdekatnya.
ZX Code Reunion. Sejak awal kemunculannya, ZX dan manusia selalu berperang satu sama lain. Lalu entah sejak kapan semuanya mulai beranggapan tidak terjadi apa-apa. Selain itu ada juga rumor yang mengatakan tentang manusia membuat kesepakatan bersama dengan ZX. Ceritanya berlatar di masa depan di mana umat manusia dan ZX melakukan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, mereka setuju untuk berdamai. ZX adalah istilah untuk makhluk asing yang berasal dari dimensi lain. Fujimisaki Academy merupakan sekolah khusus yang berisikan murid khusus yang memiliki rekan ZX. Ceritanya berfokus pada perempuan bernama Azumi. Pada awalnya Azumi berada dalam tabung pemulihan karena memiliki penyakit aneh. Penyakit itu membuat dirinya mengalami koma hingga bertahun-tahun. Kemudian ketika dia terbangun, satu-satunya orang yang sedang menunggunya hanyalah Rigel. Rigel menunggu Azumi ketika terbangun karena dia memiliki tugas menjadi rekan Azumi. Kemudian mereka berpasangan sebagai rekan untuk bersekolah di akademi. Lalu berhadapan dengan situasi berbahaya. Muno no Nana. Di akademi khusus untuk melatih remaja berkekuatan super, seorang perempuan bernama Hiragi Nana dikirim untuk menyelesaikan misi rahasia. Saat mereka belajar untuk melawan musuh umat manusia, Kyoya dan Nana bergabung menjadi murid baru di sekolah tersebut. Kyoya terlihat sangat tertutup dan tidak ingin mengungkapkan bakat miliknya sendiri, sedangkan Nana mengaku mempunyai kekuatan untuk membaca pikiran seseorang. Di hari pertamanya bersekolah, dia menjadi murid yang populer karena bersifat ramah dan baik hati kepada semua orang. Selain itu, karena memiliki kemampuan sosial yang hampir sempurna, tidak membutuhkan waktu lama, dia bisa akrab dengan semua teman sekelasnya dan mendapatkan kepercayaan dari semua orang. Dari sinilah, Nana mulai menjalankan misi rahasianya, yaitu membunuh satu persatu siswa yang memiliki kekuatan super. Sebenarnya, sejak awal Nana tidak memiliki satupun kekuatan super, tapi berkat kemampuan sosial dan kepercayaan yang dia bangun sejak awal membuatnya bisa mengalahkan manusia super yang paling kuat sekalipun.